Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya aktivitas di hari ini. Tidak terasa kita masuk ke bulan keempat 1 April 2022 di edisi hari Jumat ini. Tentunya kita akan menemani Anda sampai jam 10 pagi dalam talk show Bincang hari ini. Sebelum kita membahas tema kita yang sangat menarik di hari ini, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultan TV, fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda pemirsa juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026 atau mengupdate informasi seputar nasional dan juga Provinsi Banten melalui website yang bisa Anda unduh aplikasinya juga di Play Store. Nah, di pagi hari ini pemirsa kita akan membahas tema implementasi teknologi ramah lingkungan di Smart City IKN, atau mungkinkah Smart City di IKN akan terwujud? Kita telah terhubung bersama dengan Bapak R. Susalit Setiawibowo SSI MSc selaku tim ahli Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak Susalit. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi Bapak, hari ini bagaimana? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Salam sehat. Salam sehat. Masih work from home atau work from office, Pak? Sementara masih di rumah. Masih di rumah, oke. Jarak jauh ya, Pak ya? Ya. Oke, terima kasih banyak Bapak sudah mau membersamai kita di pagi hari ini. Mungkin sebelum kita bahas soal Smart City IKN, sedikit mungkin Bapak boleh informasi kepada pemirsa BPPT ini membidangi apa Pak, lebih spesifiknya? Ya, sebenarnya Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ini sebenarnya sudah almarhum. Oke. Dengan adanya BRIN, peleburan yang penuh dengan pro kontra ya, pro kontra. Nah, sebenarnya Badan Pengkajian Penerapan Teknologi itu menjadi sangat penting, apalagi nanti ke depan di era digital, era di mana ada disruption teknologi disruption, di mana nanti kita sudah menuju pada industri 4.0. Nah, kalau industri 4.0 nanti kita akan berada pada society 5.0. Ini yang sebenarnya di IKN itu akan diwujudkan. Sementara BPT itu banyak sekali sektor yang dilakukan. Salah satunya nanti terkait dengan artificial intelligence, kemudian Internet of Things. Itu sebenarnya pilar-pilar teknologi di era ini sebenarnya. Tapi dengan adanya BRIN, kemudian meleburkan semua, itu sebenarnya meluluh lantakkan apa yang sudah dilakukan oleh kita. Kemarin kita sudah RDP dengan DPR Komisi 7 terkait dengan ini. Kita berada pada wadah MPI, Masyarakat Pemajuan Iptek Indonesia. Itu sudah kita lontarkan ke Komisi 7. Apa yang sebenarnya ini, kalau sebenarnya BRIN sesuatu yang baik, mengintegrasikan, tapi konsep dengan melebur itu yang menjadi miss di situ. Ya. Karena sebenarnya saya yakin Pak Jokowi itu punya visi dengan adanya BRIN itu sebenarnya mendukung nanti IKN, menuju 5.0 yang ada di IKN, Smart City yang akan dibangun itu. Sekarang sudah nggak tahu lagi apa yang harus, ya mudah-mudahan kita sebagai orang yang punya nasionalis tetap akan melakukan sebaik mungkin, karena tren ke depan itu tantangannya cukup berat. Saya kira itu. Baik, karena BPPT juga ini banyak sekali melakukan pengkajian untuk kemudian mendukung Smart City di IKN begitu ya Pak. Nah, mungkin Pak sebelumnya apakah Indonesia ini baru pertama kali Pak ada ibaratnya rencana untuk membuat Smart City di IKN? Sebelumnya apakah Indonesia sudah memiliki Smart City atau belum? Sudah, sebenarnya BPPT berperan besar
karena dulu BPT punya program terkait dengan inovasi daerah, di mana salah satunya adalah membangun smart city di beberapa kabupaten kota. Ada 7, kalau nggak salah 7, seperti ada Jogja, ada Bandung, kemudian ada Surabaya, Jakarta sendiri, itu sudah sebenarnya kita arahkan kepada smart city. Nah, smart city itu apa sih? Sebenarnya smart city itu merupakan integrasi dari 3 sistem sebenarnya, yang kita sebut sebagai cyber, physical, social system. Jadi ada 3. Yang pertama adalah sistem fisik kota. Kemudian yang kedua ada sistem sosial kota. Kemudian baru ketiga adalah sistem digital kota. Sebenarnya smart city ini untuk siapa sih? Sebenarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi nanti masyarakat lebih diberikan pelayanan yang terbaik, efisiensi di dalam proses pelayanan juga cepat. Nah, ini yang sebenarnya nanti dibutuhkan oleh IKN sebenarnya. Karena IKN itu kalau boleh saya katakan berdasarkan misinya ya, berdasarkan misinya itu cukup menurut kami cukup bagus sekali, karena di situ nanti di dalam IKN tadi itu ada berbagai fasilitas-fasilitas yang menggunakan teknologi digital yang nanti membuat menjadi smart. Nah, ini yang menjadi penting, karena di situ nanti ada berbagai aspek yang akan dibangun, seperti halnya nanti kalau kita lihat smart mobility terkait dengan transportasi, karena nanti akan digabungkan dengan kota ini harus sustain, menjadi sustainable city nanti. Nah, kalau ibu kotanya itu seperti itu, kemudian nanti ini kan nanti akan menjadi barometer bagi kota-kota lain di Indonesia. Ini akan menjadi kemajuan bagi bangsa Indonesia sebenarnya. Kemudian juga bagaimana mengharmonisasikan antara alam dengan teknologi nanti di situ. Nah, itu yang sebenarnya yang kami lakukan di BPT dulu pada saat program inovasi daerah, dan salah satunya adalah bagaimana mendorong smart city untuk kabupaten kota. Karena sudah misalnya kita mendorong juga dengan yang terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu BPPT sangat-sangat mendorong sekali waktu itu. Kemudian muncullah beberapa regulasi terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian yang terkait dengan big data ini menjadi penting, di mana nanti kita masyarakat Indonesia di dalam berinteraksi kan secara digital, sehingga basis data itu menjadi sangat penting. Nah, dalam waktu lalu kan ada satu wacana terkait dengan kerahasiaan data pribadi ini. Ini yang menjadi penting nanti kalau di era digital nanti kemudian sudah mewujudkan smart city, maka big data itu menjadi penting. Nah, kerahasiaan data pribadi itu menjadi penting, sehingga regulasi menjadi penting atau urgent, harus ada itu. Karena kalau beberapa tahun yang lalu kan ada data pribadi yang diperjualbelikan. Nah, ini yang menjadi terutama nanti di beberapa institusi perbankan dan asuransi. Nah, ini yang menjadi sangat berbahaya, karena nanti arahnya adalah nanti security, nanti keamanan.
itu menjadi penting. Dan kami di WPT teman ada unit yang menangani itu di satu kedeputian di kedeputian Tiam waktu itu. Nah, ini yang menangani terkait dengan ICT, bagaimana agar keamanan database kita itu bisa handal, karena arahnya kan nanti kepada cyber. Nah, cyber war itu sudah mulai terjadi sebenarnya, dan di Kementerian Pertahanan itu sudah ada satu kajian terkait dengan dan fasilitas terkait dengan cyber war itu. Nah, BWT sudah mengarah ke situ sebenarnya, tapi sayang sekali apa yang sudah kita lakukan dengan adanya satu kebijakan, sebenarnya arah Pak Jokowi benar, tapi diimplementasi di tingkat bawahnya ini yang kurang tepat menurut kami, dan kami sangat tidak setuju dengan pola melebur sebenarnya. LPNK itu masih ada sebenarnya. BPT harus ada, Lapan harus ada, Batan harus ada, karena mereka punya tugasnya masing-masing sebenarnya. Dan kita kehilangan sekali dengan peleburan itu, kan artinya seluruh dan inovasi itu habis karena orang-orangnya sudah tersebar kemana-mana. Karena kan ilmu itu ada di orang, bukan di sistem. Di orang itu ya, menurut saya. Dan itu nanti akan berpengaruh pada bagaimana mewujudkan smart city ke depan. Saya kira itu. Oke, baik. Nah, ini sebetulnya karena memang kotanya belum ada dan ini akan diciptakan begitu ya. Apakah kemudian penerapan teknologinya atau penerapan menjadi smart city-nya lebih mudah, Pak, ketimbang misalnya sudah ada kotanya lalu kita membuat menjadi smart city? Ya, sebenarnya dengan membuat baru itu akan lebih mudah di dalam implementasinya, karena kalau kota sudah ada itu memang ada banyak permasalahan yang kompleks ya. Nah, ini sebenarnya akan terkait dengan perencanaan, kemudian implementasinya seperti apa. Nah, itu yang nanti menjadi satu aspek resiko teknis yang harus diperhatikan nanti atau dimitigasi sedini mungkin. Karena kalau di dalam perencanaan juga kurang bagus, maka juga nanti hasilnya kurang bagus. Sayang sekali, karena ini merupakan ibu kota pertama yang dibangun oleh Republik ini. Kalau Jakarta kan kolonial. Nah, ini yang harus kita bikin sesuai dengan yang kita rencanakan. Karena kalau saya lihat dari master plan-nya itu cukup kalau menurut saya cukup wow gitu ya. Jadi ada sesuatu, sebenarnya ada sesuatu kota ini ekspektasi yang harus diwujudkan sebenarnya. Karena kalau di dalam di dalam visi IKN sendiri, nanti IKN itu nanti menjadi kota yang aman, terjangkau, selaras dengan atau harmoni dengan alam, kemudian mudah terhubung, aktif dan mudah diakses, kemudian sirkuler, ini yang penting, sirkuler ekonomi menjadi penting, kemudian tangguh, pembangunan yang rendah emisi. Ini kan sesuatu visi yang cukup bagus. Kemudian menjadi kota yang menjadi sebagai sustainable city tadi. Kemudian dia harus menggerakkan ekonomi Indonesia ke depan. Kemudian juga menjadi simbol identitas nasional. Ini yang menjadi beberapa hal yang harus diciptakan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah
bagaimana ibu kota ini menjadi tempat yang nyaman dan efisien untuk memulai teknologi dan inovasi. Nah, ini yang harus kita wujudkan. Nah, ini sebenarnya BRIN didorong ke situ sebenarnya. Tapi sekarang saya punya keyakinan BRIN yang seperti sekarang itu nanti menjadi cost center, menjadi beban bagi negara. Dan saya berkeyakinan ini harus ada satu perombakan total pada BRIN saat ini. Dikembalikan pada konsep awal yang oleh Komisi 7 sudah dipaparkan. Konsep awal itu masih mempertahankan LPNK walaupun itu masih itu di bawah BRIN. Kalau menurut Komisi 7 kan ada BRIN Batan, BRIN BPT, BRIN LIPI, ada BRIN 8 dan sebagainya. Karena masing-masing mempunyai fungsi. Batan 8 itu menjadi fungsi yang tersendiri spesifik. Ya. Saya kira itu. Oke. Baik, Bapak, kita harus jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan lagi dan mungkin bisa dijelaskan juga Pak nanti apa saja indikator dalam penerapan teknologi yang harus ada dalam Smart City di IKN Nusantara. Pemirsa tetap bersama kami dalam bincang hari ini.